Guys, sumpah nggak tahu banget, kalian tahu nggak berita yang lagi viral yang suami istri yang suaminya itu berselingkuh dengan ibu mertuanya sendiri di rumah. Sumpah aku nggak bisa bayangin misalnya kita di posisi si istri gimana. Soalnya itu kan ibu kan salah satu support system kita terbaik, ibu kan salah satu tempat kita mencurahkan hati. Dan misalnya yang menyakiti itu ibunya sendiri berselingkuh dengan sumpah. Yang kuat Mbak Nurma, semoga. Pokoknya aku nggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah ibu mertua yang lagi viral, ibu dari Norma Susila. Di sini saya akan mengklarifikasi tentang berita yang beredar. Awal kejadian saat itu saya masih ingat, pintu kamar saya dibuka seseorang, saya nggak tahu siapa itu. Orang itu masuk dan tiba-tiba rebahan di samping saya. Karena saya penasaran, aku mati nggak kelihatan apa-apa, saya tanya, Mang Dadang ya? Nggak ada suara. Kang Dasir ya? Tetap nggak ada suara. Saya penasaran dong, siapa yang kali ini masuk ke kamar saya? Saya tanya lagi, Pak Haji Kolik ya? Baru itu ada jawaban, bukan Bu, saya. Itu saya baru tahu kalau itu mantu saya. Awalnya saya menolak, tapi terus saya coba-coba, loh lama-lama kok enak gitu. Disitulah saya ketemusan. Jadi saya mohon maaf ya. Jadi sebenarnya saya ini kilaf gitu loh. Karena biasanya bukan dia yang masuk, bukan giliran gitu. Please jangan skip guys, setelah viral gitu ya, setelah orang tahu se-Indonesia, sebagian Indonesia gitu ya, tahu tentang kasus menantu dan mertua ini, ibu ini mengecat Norma Risma atau anaknya gitu ya. Dia meminta maaf dengan kita bacakan aja nih. Oke, mari kita bacakan. Balas pesan Mama Nak, Mama minta maaf semenjak itu terjadi, semua orang Kalian baca aja dah. Ya, tuh kalian bisa pause video ini terus baca sampai akhir. Dan di bawah juga ada riwayat video call tak terjawab, telepon suara nggak terjawab guys. Terus aku fokus ke bawah aja, fokus kata-kata ini, katanya, bagaimanapun kesalahan orang tua, saya tetap mama kandung Nuna, surga di telapak kaki ibu. Bapak sekarang posisinya bercerai apa enggak? Baru cerai agama aja Kak, mau diproses. Jadi kalian berdua bercerai bareng gitu? Iya, itu yang bikin aku sakit banget gitu. Kenapa ya? Iya, paham. Bapak baru cerai agama, kamu udah cerai pengadilan, cerai pengadilan. Tinggal nunggu akta cerainya aja gitu. Nah terus Bapak bilang kan pas beberapa hari setelah penggerbekan itu, terus kamu katanya gimana, kamu balik sama dia? Ya udah Pak, aku bilang nanti diurus aja cerainya. Itu Bapak sampai nangis gitu tuh Kak. Alhamdulillah Riz, katanya makasih ya kamu udah milih Bapak. Gimana kita belajar ikhlas dan tawakal. Dan Abi bilang tawakal itu terambil dari kata, saya masih ingat sampai sekarang, wakala dan yakilu, yang artinya mewakilkan atau diwakili. Jadi kalau kita tawakal itu sebetulnya kita sedang meminta Allah untuk mewakilkan urusan-urusan kita. Cuma bedanya kalau kita minta diwakili manusia, silahkan terserah Anda yang mewakili apapun. Tapi kalau kita tawakal dan meminta urusan kita diwakili oleh Allah, itu harus ada usaha lebih dulu. Baru setelah itu Allah akan membantu. Kalau aku ya nonton podcastnya Deddy Sumargo, kalau aku mengambil kesimpulan, itu yang salah anaknya sebenarnya. Kenapa aku bilang anaknya salah? Kan dari awal dia udah tahu itu kejadian masalah si suami dengan si ibu. Tapi dia saking bucinnya, dia mengabaikan semua perbuatan kedua pelaku. Bahkan omongan ayahnya aja nggak digubrisnya. Kamu lihat aja ketika dia menikah, terlihat dia sangat bahagia ya. Ketika foto-foto dia menikah itu, dia sangat bahagia gitu loh. Padahal di situ ada ibunya itu, kan terlihat dari wajah ibunya itu tidak terlalu senang. Artinya kan dia mengabaikan seolah-olah
tidak ada kejadian gitu loh. Dia hanya memikirkan dirinya, dia tidak memikirkan perasaan ayahnya bagaimana kan gitu loh. Jadi sampai ketika si suami dengan si ibu digeber pun dia tuh bilang bahwa dia berharap itu tidak benar gitu loh, bahwa dia berharap si suami itu kembali kepada dirinya. Itu kan nggak masuk akal gitu, nggak masuk logika. Jadi kalau misalnya kemudian terulang kejadian itu lagi, ya terima resiko aja, ya kan? Aku udah tahu dari awal. Makanya Tuhan beri cewek itu jangan dibucin, apalagi sampai tidak masuk logika. Ya kan? Besti aku sayang, ini masih tentang curhatan Mbak Norma Risma yang lagi viral di TikTok. Kecurigaan tetangga yang mengarah kepada hubungan gak wajar Mas R sama mertuanya ini akhirnya terbukti setelah mereka digerebek tanpa busana, dan mereka sudah mengakui perbuatannya dan berjanji gak akan mengulangi lagi, bahkan sudah tanda tangan di atas materai. Tapi Mbak Risma tetap menggugat cerai suaminya karena katanya suaminya ini dari zaman pacaran udah sering banget selingkuh, dan bahkan dari zaman pacaran Mas R ini udah sering ke game chattingan sama ibunya Mbak Risma ini. Tapi Mbak Risma ini tetap positif thinking karena cinta. Dan saat ini sidang perceraian mereka sedang berlangsung. Semoga lancar ya Mbak Risma, dan semoga mendapatkan penggantian jauh lebih baik daripada Mas inisial R yang berselingkuh dengan menantunya dan tertangkap tidak berbusana di kamar kontrakan anaknya. Kasus ini lagi viral banget. Aku akan membahas kasus ini berdasarkan penjelasan dari Norma Risma, anak si ibu, dalam sebuah podcast dari yang aku pahami. Memutuskan menikah dengan mantan suami, Norma Risma ini sudah berpacaran kurang lebih dari 5 tahun. Sebelum pernikahan dia juga sempat memergoki cat-catan antara ibu dan juga mantan suaminya yang sangat vulgar dan mengarah pada hubungan intim. Kejadian ini juga diketahui oleh ayahnya Norma Risma, suami dari si ibunya. Pada saat itu ayah Norma Risma kurang menyetujui pernikahan anaknya. Keduanya pun menikah dan tinggal di rumah orang tua Norma Risma. Nah, karena punya trauma, akhirnya Norma Risma ini memutuskan untuk mengontrak. Sekitar bulan Agustus tahun 2022, dia memergoki suaminya ini memesan jasa prostitusi online melalui aplikasi. Saat itu dia tetap percaya dengan suaminya dan berpikiran positif karena dia ini sayang banget sama suaminya. Tidak hanya memergoki kelakuan suaminya di aplikasi kencan online, dia juga mendapatkan tindakan KDRT dari si suami. Pada 15 November, warga mendapati ibunya Norma Risma dan juga mantan suaminya ini ada di dalam kontrakannya Norma. Padahal hari itu dia nggak ada di kontrakan. Kontrakannya itu pun dikunci. Warga yang udah curiga akhirnya berkoordinasi untuk melabrak ibu dan juga mantan suaminya. Sebelum kejadian penggerbakan ini, sempat juga ada tetangga yang mengintip dari ventilasi di belakang kontrakan dan melihat keduanya ini tidak berbusana di kontrakan. Saat ini Norma Risma beserta ayahnya sudah bercerai dari pasangan masing-masing. Ayahnya bercerai sama ibunya, dia juga bercerai dengan. Berita terbaru hari ini, pengakuan ibu Norma Risma sudah ketagihan wek-wek sama menantu. Sudah tak malu meminta anu. Belum juga selesai, kisah perselingkuhan ibu mertua dengan menantu hingga berujung penggerbekan saat menjadi buah bibir warganet saat ini di media sosial. Tak hanya menantu yang diketahui bernama Rozi yang nekat gagahi ibu dari istrinya Norma Risma. Namun, sang ibu mertua rupanya juga doyan bersetubuh dengan sang menantu. Bukti jika sang ibu mertua juga ketagihan wik-wik alias berhubungan badan dengan sang menantu diungkapkan sendiri oleh sang anak Norma Risma. Saat diundang di acara podcast YouTube Denny Sumargo baru-baru ini, Risma mengisahkan cerita pilunya ketika suaminya berhubungan gelap dengan ibu kandungnya sendiri. Risma bercerita, mulanya ia penasaran dengan chat sang ibu yang sering masuk di HP Rozi, suaminya tersebut. Tanpa sepengetahuan Rozi,
Risma pun nekat membuka isi chat di handphone suaminya. Alangkah terkejutnya Risma ketika mengetahui isi pesan di HP Rozi. Ternyata Rozi selama ini sering chat mesra dengan ibu mertuanya dan menjurus ke arah hubungan intim. WhatsApp-nya aku buka, terus ada WhatsApp dari ibuku. Aku buka, mereka suka ngomongin apa sih gitu. Akhirnya di situ ada chat yang menurut aku lumayan mengarah ke arah kayak berhubungan seks gitu loh, ujar Norma Risma. Bahkan menurut Risma, ibunya tak malu dan sungkan menggoda Rozi dengan maksud mengajak berbuat mesum. Kayak nanti ngelawan, biar enak gitu, jangan diam aja, kata sang ibu mertua seperti diceritakan Risma. Tak sampai di situ, Risma yang melanjutkan membaca percakapan Rozi dengan ibunya kembali membuat kaget. Saat itu, Rozi menanyakan kepada ibu Risma sedang apa. Ibu Risma lalu menjawab jika baru selesai mandi. Rozi pun meminta video call dengan ibu Risma yang baru saja memakai handuk selepas mandi. Si laki-laki ngomong, lagi apa? Kata ibuku bilang, lagi habis mandi. Terus lagi pakai baju. Terus cowokku bilang katanya, VC. Terus ibuku bilang, iya. Kenang Risma. Melihat hal itu, Norma Risma pun langsung marah dan menanyakan kepada Rozi. Namun, dia membantah dan merebut kembali ponsel miliknya dan segera menghapus chatan tersebut.